tertinggi nasional Bapak Ibu bintang 1 Bapak Ibu. Satunya kan juara 1 di mana-mana kan tertinggi ya. Saya di Mooncourt 1 ya, dan setelah saya belajar Mooncourt saya benar-benar ngetes apa sih Pak Tiansi ini benar-benar punya aturan main yang benar apa enggak. Kan dia bilang peringkat tidak turun, omsetnya terakumulasi. Ya saya tes 8 bulan saya nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu ya. 8 bulan saya nggak ngapa-ngapain, saya tes. Pada saat saya mau belanja lagi, saya peringkat berapa? Jangan-jangan saya sudah dibuang gitu kan? Ternyata Tiansi benar Bapak Ibu. 8 bulan saya nggak ngapa-ngapain, saya belanja lagi, saya masih berada di Tiansi. Ya, tapi saya ini kok tetap bintang 1 juga ya. Akhirnya bulan itu saya belanja. Dan Anda bisa lihat pada 2011 ini saya mendapatkan bonus pertama saya yang cukup luar biasa banyak Bapak Ibu, Rp29.600 saja. Luar biasa ya, 29.600. Jadi itu setelah 8 bulan Bapak Ibu. Ya, jadi prosesnya benar-benar luar biasa, itu perlu kucuran air mata dan darah Bapak Ibu ya. 8 bulan dapat 29.600 ya, tapi itu kan awalnya. Ya, jadi bagi Anda hari ini Bapak Ibu yang sudah bergabung, bonus Anda kan pasti nggak mungkin di bawah saya, tuh bener nggak? Ya, apalagi setelah 8 bulan. Ada nggak yang sudah gabung 8 bulan bonusnya di bawah saya? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Artinya apa? Anda ini belum slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, saya kerjakan terus dan singkat kata pada saat awal itu saya hanya berprofesi sebagai pemakai produk, lalu saya berprofesi lagi sebagai penjual Bapak Ibu. Saya belak-belakan aja, saya hanya jualan produknya. Saya jualan kemana-mana, dan saya bangun jaringan saya itu, grup saya semua penjual produk semua. Ya, tapi luar biasanya dengan jualan seperti itu Bapak Ibu belum ikut sistemnya. Kalau saya datang pertemuan sih saya mau datang pertemuan. Saya kalau dengerin Netbi, saya senang sekali dengerin Netbi. Tapi kalau bilang baca buku, terus suruh presentasi pakai flip chart segala macam, saya nggak mau. Saya lebih nyaman jualan. Ya, tapi hanya dengan jualan seperti itu aja di bulan 8 ini Bapak Ibu, saya bintang 6 waktu itu ya, bonus saya sudah bisa mencapai sekitar 9,2 juta Bapak Ibu. Ya, 9,2 juta. Jadi Anda bisa lihat di sini perubahan Bapak Ibu hanya dalam waktu 8 bulan. Dari 29.600 jadi 9,2 juta, itu kan luar biasa sekali. Bisnis apa lagi yang bisa menawarkan Anda seperti itu? Itu pun saya belum 100% ikut ke sistemnya. Ya, saya belak-belakan aja. Dan luar biasa lagi Bapak Ibu, saat itu bulan 9 2011 saya pertama kali bersama Pak Andihu dan Pak Adi Gunawan bisa mendapatkan reward motor Scoopy saya yang pertama Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, dan Scoopy-nya saya waktu itu seperti apa yang ada di Greenbook saya sumbangkan ke gereja di Ambarawa Bapak Ibu. Ini waktu itu bersama Pak Andio. Ini Scoopy-nya masih original Bapak Ibu ya. Scoopy yang awal-awal dulu memang bentuknya langsung sudah ada, ini ada peleretnya Tiansi Bapak Ibu. Kapalnya langsung dua ini ada peleretnya Tiansi, tanya Pak Yopi itu ya. Original sekali, dikirim dari Cina sana Bapak Ibu ya. Jadi Scoopy-nya ini bukan Honda tapi made in China Bapak Ibu, nggak bercanda itu ya. Lalu setelah saya dapat Scoopy Bapak Ibu, kembali lagi saya karena belum begitu mengikuti sistemnya, saya hanya menjalankan seperti apa adanya saja. Ya, dan saat itu saya benar-benar mendapatkan suatu tamparan yang luar biasa. 2012 itu ada kualifikasi untuk berangkat ke Cina. Ya, dan luar biasanya Bapak Ibu, saya nggak lolos waktu itu untuk berangkat ke Cina. Dan downline saya, kebetulan istri saya sendiri itu malah berangkat ke Cina. Jadi di situ saya benar-benar kayak ditampar juga, loh, kok saya nggak berangkat, kok downline saya malah berangkat gitu. Jadi bisnis ini benar-benar kalau Anda kerja lebih, Anda akan mendapatkan lebih, nggak peduli Anda posisinya di mana. Ya, dan saat itu saya juga berpikir bahwa saya harus berubah. Saya nggak bisa kalau cuma begini-begini terus. Saya tanya sama Pak Andio, saya tanya sama Pak Adi Kurniawan, gimana supaya saya bisa berubah. Mereka semua ngomong, oke, lakukan 7 langkah. Saya bilang, saya sudah presentasi. Ya, kalau kamu presentasi apa? Biasanya saya presentasi produk. Karena mindset saya waktu itu masih jualan, ngumpulin pemakai produk. Ya, nah setelah itu mereka berkata, oh nggak bisa begitu bro. Kamu harus lakukan presentasi sesuai dengan apa yang ada di flipchart. Flipchart itu 2, kesehatan dan kesejahteraan. Kamu harus presentasi dua-duanya. Oh gitu ya. Tapi susah kan, nggak biasa. Ya, semua itu kalau nggak dibiasakan kan memang nggak bisa. Akhirnya saya turun.
Saya nurut, terus waktu itu saya juga mau merubah diri saya. Dulu kalau saya OP seperti ini, Bapak Ibu mungkin yang angkatan lama tahu ya, saya datang ke sini pakai jeans dan pakai kaos, Bapak Ibu. Jadi Impact Bintang 6 itu yang lain rapi-rapi pakai jas, saya pakai kaos sendiri, Bapak Ibu ya. Waktu itu saya rumah saya keren sendiri. Saya gaya sendiri, jeans saya kadang sobek-sobek lagi gitu kan. Gaya, kira anak boyband gitu. Kalau sekarang saya lihat foto-foto itu, malu Bapak Ibu. Ini gelandangan dari mana gitu kan? Pantes bisnis saya nggak besar karena saya tidak mau merubah diri saya sendiri. Mulai saat itu saya berubah pakai jas. Awalnya ya nggak bisa langsung begini Bapak Ibu, jujur saja. Saya dulu waktu itu pertama langsung berubah pakai hem dulu lengan panjang, lumayan kan. Setelah itu saya pakai jas tapi dalamnya kaos, ya kan, dan kaos biasa saya kasih jas gitu kan. Ya berubah seperti itu. Lama-lama baru bisa seperti ini. Ya jadi memang kalau Anda mau sukses, Anda harus bisa merubah diri Anda. Itu yang paling penting. Dan yang paling berat buat saya waktu itu adalah baca buku. Salah satu di 7 kebiasaan sukses kan Anda harus baca buku, bener ya? Nah kalau saya itu sejak SMA sudah nggak pernah baca buku, Bapak Ibu. Ya buku pelajaran itu sudah susah, apalagi sekarang waktu itu kan. Nah setelah itu saya disiplinkan diri saya untuk apa? Saya harus bisa baca buku. Nah repotnya begitu baca buku baru baca sebentar udah ngantuk, bener ya? Baca sebentar ngantuk, baca sebentar ngantuk. Nah repot tuh, ini gimana caranya? Tapi saya kembali lagi, saya mau sukses. Saya mau bikin aset yang besar, saya nggak mau cuma jualan tok kayak gini. Ya artinya apa? Saya harus bisa baca buku. Saya cari cara gimana caranya supaya baca buku nggak ketiduran. Ya saya akhirnya menemukan caranya. Mungkin Anda bisa coba, Bapak Ibu ya. Bacalah buku Anda di toilet, Bapak Ibu. Ya pada saat Anda BAB itu, ya kan Anda duduk, Anda baca buku. Ya pastikan Anda bisa dapat 10-15 halaman. Ya kalau nggak habis, jangan berhenti dulu. Jangan keluar, selesai dulu BAB-nya. Gitu. Nah, saya pastikan Bapak Ibu Anda nggak mungkin bisa BAB sampai ketiduran, bener nggak? Ya kan, jadi itu yang saya lakukan. Ya waktu itu saya baca buku di toilet. Ya, nah ketika itu semua saya lakukan, tiga prinsip dasar, 7 kebiasaan, 7 langkah saya lakukan. Saya dapat reward saya yang kedua, jalan-jalan ke Turki, Bapak Ibu. Ya ini Anda lihat foto-fotonya, orangnya sih sama. Ya orangnya sih sama kayak sekarang, mungkin waktu itu masih badan saya masih atletis six pack gitu Bapak Ibu ya. Bukan kalau sekarang pun kalau dibuka ini sebetulnya otot-otot perutnya ada. Ya cuman ketutup lemak aja gitu. Nanti nggak kelihatan. Ya tapi sebetulnya sih ada. Loh Anda nggak percaya kan? Ini ototnya ada, coba di ronsen itu kelihatan ototnya, cuma saat ini ketutup lemak jadi nggak kelihatan. Ya tapi waktu itu masih masih lumayan ya, waktu 2013 kalau nggak salah ya, dapat jalan-jalan ke Turki bersama Pak Andio, Pak Andoko dan juga Pak Adi Nugroho Bapak Ibu. Ya ini waktu foto-fotonya waktu di Turki. Dan tadi saya baca internet ya, itu airportnya barusan dibom tadi Bapak Ibu ya. Saya bersyukur banget saya berangkatnya bukan tahun ini gitu kan. Kalau pas sampai sana terus dibom kan repot juga ya. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah saya dapat reward saya ke Turki itu, saya menikmati jalan-jalannya dan lain-lain. Saya kebetulan orangnya itu cepat puas. Ya benar, saya akui sama Anda. Jadi saya mungkin Anda juga mengalami hal yang sama seperti saya. Saya orangnya itu cepat puas. Bisa jalan-jalan ke Turki ya wis lah, seneng. Ya kan setelah itu pulang dari Turki kalau nggak salah saya bisa nyium bintang 7 juga atau gimana saya lupa sudah urutannya. Ya tapi saya cepat puas dengan diri saya sendiri. Akhirnya apa? Saya nggak kerja keras Bapak Ibu. Saya santai-santai aja dan lain-lain. Nah, pada waktu saya santai-santai itu kembali tawaran keras datang kepada saya. Ya, yaitu apa? 2 atlet saya, Pak Ade Kurniawan sama Pak Andio, dua-duanya dapat mobil gratis dari Tianji. Ya, sekali lagi plus untuk Tianji. Ya. Pak Ade Kurniawan dulu, ya dapat mobilnya. Nggak tahu bulan apa. 2 bulan kemudian Pak Andio. Ya, dua-duanya dapat new Grand Livina dari bisnis ini. Lah saya sama-sama bintang 7, orang itu apa-apa gitu kan. Saya berpikir pada diri saya sendiri, loh, saya bintang 7 juga, mereka juga sama-sama bintang 7, tapi kok mereka dapat mobil, saya kok cuma paling tinggi dapatnya motor. Ya akhirnya saya bilang, oke, kalau begini caranya saya harus berjuang lagi. Saya harus bekerja lebih. Kalau Anda mau lebih, Anda lakukan lebih, benar? Kalau Anda mau reward yang lebih besar, Anda kerja lebih berat, Bapak Ibu. Kalau Anda mau rewardnya lebih sukses lagi, peringkat lebih tinggi, Anda kerja lebih keras lagi. Itulah kuncinya di bisnis ini. Ya, oleh karena itu saya kerja lebih keras lagi. Dan waktu itu saya benar-benar menargetkan diri saya bahwa saya harus dapat ini. Ya tahun depan saya harus dapat mobil niaga ini.
ya. Dan saya benar-benar harus dapatkan di peringkat 7 juga. Kenapa? Karena upline saya dua-dua dapatnya di peringkat 7. Kalau dapatnya di peringkat 8 kan nanti saya di EC sama mereka ya kan, lalu peringkat 8 dapat ya wajar. Kalau saya di peringkat 7 istimewa gitu kan. Oh ya udah. Oke, saya kerjakan keras Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu saya benar-benar fight, saya kerjakan. Waktu itu saya kalau keliling itu untuk menawarkan produk matras, saya keliling untuk presentasi dan lain-lain, itu saya setiap hari saya bisa keliling ke 2-3 orang untuk hanya nyobain matras ke orang tersebut, plus saya bisa 2-3 orang lagi presentasi bisnisnya. Ya, jadi setiap hari itu saya lakukan. Ya, Anda bisa tanya istri saya, Anda bisa tanya juga Pak Ade Kurniawan itu tahu juga. Saya setiap orang saya datengin tiap hari seperti itu. Ya, dan hasilnya Bapak Ibu, tahun 2013 itu menariknya, saya bisa berkunjung ke pabrik Tianxi di China Bapak Ibu. Ya, ini foto-foto yang waktu di China ya. Nah, waktu itu bersama Pak Handoko juga ya itu dan juga ketemu upline leader kami Good Lion. Waktu itu masih Silver Lion ya, Bapak Lili Ulung ya, mohon proses untuk beliau ya, sekarang Good Lion. Dan luar biasanya waktunya tuh selalu pas. Kalau 2012 saya pergi dulu bareng istri saya nggak kebagian untuk tur ke Shanghai Bapak Ibu. Ya, dan selama sejarah Glory Trip ke Cina yang dapat jalan-jalan ke Shanghai ya cuma 2013 itu. Ya mungkin karena saya lolos di situ mungkin ya. Itu aja Bapak Ibu. Ini foto di Shanghai. Jadi Glory Trip Cina itu yang ke Shanghai ya cuma 2013 itu. Luar biasa sekali. Dan lebih enaknya lagi Bapak Ibu, 2013 bulan Juli mobilnya benar-benar turun juga Bapak Ibu. Ya. Dan waktu itu saya benar-benar masih bintang 7. Ya, jadi Juli 2013 itu mobilnya turun dan saya posisi memang masih bintang 7. Ya, dan kalau Anda bisa tahu tadi dipresentasikan ya, bintang 8, potensi penghasilan 20 sampai 40 juta per bulan ya. Waktu itu saya bintang 8 pertama kali tutup buku Juli, saya mendapatkan bonus juga sudah lumayan Bapak Ibu, 21 juta berapa ini? 52.000 ya kan? Dan itu semua berawal dari apa? Berawal dari 29.600 tadi loh. Ya, bulan apa itu tadi? Awal-awal lah, pokoknya ya awal-awal 2011 bonus saya 29.600. Ya, di bulan 9 saya bisa dapat sekitar 9 jutaan. 2013 bulan Juli itu saya bonus saya sudah bisa 21 juta. Dan itu semua Bapak Ibu kalau nggak lewat Tianxi, saya rasa nggak ada bisnis lain yang bisa mendapatkan seperti ini. Ya, mohon proses sekali lagi untuk Tianxi Bapak Ibu, luar biasa. Nah, setelah bintang 8, saya mulai tetap mengerjakan bisnis ini dan lain-lain. Saya mendapatkan reward saya yang ketiga, negara ketiga waktu itu untuk jalan-jalan ke Rusia. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu karena Rusia ini adalah salah satu negara termahal yang ada di dunia. Dan saya rasa kalau saya punya uang pun saya nggak kepikir untuk jalan-jalan ke Rusia. Ya kan, mungkin kalau ke Eropa yang lain mungkin ya, tapi ke Rusia enggak. Ya, tapi Rusia ini ternyata menarik sekali. Ya, ini di waktu siangnya seperti ini, di waktu malamnya seperti ini. Sama sih di Semarang juga kalau malam gelap gini. Ya kan, tapi bangunannya itu keren. Ini namanya di Red Square atau apa, ini bagus sekali. Ya, dan ini juga ada waktu itu di Hard Rock. Dan di Rusia ini saya mendapatkan satu reward yang mungkin menurut saya salah satu yang paling berkesan juga Bapak Ibu, yaitu waktu itu saya dinobatkan sebagai salah satu pembicara OP terbaik dunia Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu dinner bareng sama para Diamond Above ya, ini kebetulan sekali bareng sama Pak Agus Trilasono, mohon proses untuk beliau ya, Tri Diamond Lion ya. Salah satu frontline-nya ada di sini Pak Didi Chandra ya, kalau beliau bintang 8 nanti Pak Agus Trilasono for Diamond ya, luar biasa ya. Ya, itu Bapak Ibu ya, dan waktu itu saya dapat ini apa namanya medalinya. Ini bukan medali tinju Bapak Ibu ya, ini memang tangan tapi saya nggak bisa tinju ya. Dan waktu itu dapat cash reward senilai 3.000 US dollar. Ya, jadi kalau Anda datang ke pertemuan seperti ini, belajar jadi pembicara, belajar jadi MC, kalau Anda ikuti kompetisinya, Anda bisa juga dapat 3.000 US dollar. Lumayan ya Bapak Ibu, lumayan ya. Jadi Anda jangan pernah absen di pertemuan. Ya, datang aja terus belajar. Nanti pada saat Anda sudah bisa berbicara baik, Anda ikut kompetisinya, suatu saat Anda akan dihargai juga di panggung internasional ya. Plus untuk Tianxi ya. Lalu setelah itu negara keempat 2014 juga dapat jalan-jalan ke Vietnam Bapak Ibu ya. Ke Vietnam ini bisa bareng sama keluarga ya. Itu saya waktu itu saya lolosnya 4 orang ya, lolosnya 4 orang tapi keluarga ini saya kan cuma 3 ya. Akhirnya saya berangkat ya cuma bertiga, yang satunya
saya belum kenal Anda sih. Kalau saya kenal Anda, saya ajak gitu ya. Tapi saya waktu itu nggak ada, jadi satu kebuang. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2014 ini merupakan benar-benar tahun yang buat saya tuh semacam roller coaster, Bapak Ibu. Ya waktu itu 2014 itu bisnis saya bisa naik sampai puncak, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami di 2014 ini omset saya sebulan itu bisa mencapai 1 miliar, Bapak Ibu. Ya, 700 juta, 1 miliar, 600 juta dan seperti itu. Ya, dan dalam 1 bulan saya pernah mendapatkan penghasilan dari Tiansi ini. Dalam 1 bulan itu hampir kira-kira 100 juta. Ya, tapi saya nggak push di sini. Kenapa? Karena setelah itu Bapak Ibu, saya mengalami kehancuran yang sangat-sangat luar biasa. Ya, nanti Anda bisa tanya sama pengundang Anda, saya nggak akan bahas. Ya, tapi waktu itu saya ikut program yang namanya Promo Galaxy. Yaitu kalau saya dengar itu lagi sampai sekarang juga masih merinding juga, masih jengkel juga. Tapi ya enggak apa, itulah yang namanya proses Bapak Ibu. Pada waktu itu saya benar-benar lagi di atasnya, benar-benar di puncak. Dan saya benar-benar waktu itu merasa oke, ini sebentar lagi saya akan jadi silver lion. Ya, bukan bronze lion lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi saya pasti silver lion. Karena 3 kali saya semuanya omsetnya gila-gilaan. Ikut promo tersebut luar biasa, dan kalau ini berlanjut dan sukses, saya pasti silver lion di akhir tahun. Oh, saya sudah ngomongkan itu kemana-mana, dan memang Tuhan itu benar-benar adil Bapak Ibu. Waktu itu kalau saya benar-benar bisa dapat, mungkin saya kalau jalan kemana-mana saya lihatnya ke atas Bapak Ibu. Ya, kalau ketemu Anda saya nggak mau nyapa begitu dan sama kamu gitu kan, ya kan, karena tapi waktu itu saya benar-benar dapat suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Jangan sombong, jangan sombong. Dan saya benar-benar ditampar, saya dihajar benar-benar sama Tuhan Bapak Ibu. Dan waktu itu jaringan saya benar-benar rontok habis. Ya, Pak Fandi mungkin tahu, Bu Tania ya, beberapa Wiwi pasti tahu juga ya. Saya datang OP seperti ini Bapak Ibu. Setelah omset saya 1M, 700 juta, 800 juta ya. Saya datang OP seperti ini sendirian. Ya, jadi kalau Anda nanti ya posul ya Bapak Ibu. Saya datang OP seperti ini, impact terakhir bintang 8 petita-petiti ya kan. Impact panjang lebar, tapi dilihat Bapak Ibu. Grupnya nggak ada. Grup saya benar-benar hancur total, nggak ada sama sekali. Ya, dan itu benar-benar membuat saya waktu itu juga berpikir, ya, saya ngapain OP? Saya datang cuma sendirian, bintang 8 impact terakhir, tapi nggak ada grup. Ya, tapi di situ saya benar-benar belajar satu hal. Saya waktu itu entah kenapa saya berpikir satu hal, dan ini mungkin Anda bisa tiru juga. Saya berpikir, Fit, pada saat pertama kamu jalanin bisnis Tiansi, kamu OP sama siapa? Saya jawab dalam hati saya, ya, ini tanya jawab sendiri kayak orang gila gitu Bapak Ibu ya kan. Saya ya sendirian. Oke, kalau waktu awal kamu bisa OP sendirian, kenapa sekarang kamu nggak bisa OP sendirian? Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu itu kalau Anda bintang 3, Anda bintang 4, bintang 5, bintang 6 OP sendirian, wajar Bapak Ibu. Orang nggak akan terlalu melihat Anda. Ya, saya waktu itu pernah GOP Pak Elvanto waktu itu GOP. Ya, datang banyak sekali, hasilnya saya. Ya toh, datang banyak sekali, hasilnya saya. Setelah Pak Elvanto impact, semua circle saya pulang Bapak Ibu. Lah nggak ada grupnya Pak ya, saya benar-benar pulang. Jadi saya waktu itu merasa saya ini bintang 8, tapi kedok aja, tapi sebetulnya saya ini IO Bapak Ibu. Ya kan? IO, ya kan? Saya cuma buat acara, buat orang lain menikmati, saya sendiri kan. Ya karena saya nggak ada grupnya, ya tapi waktu itu saya benar-benar pikir, oke, kalau waktu itu dari sendirian saya bisa besar. Kenapa sekarang saya rontok, saya nggak bisa bangun lagi, ya kan? Nah, saya mulai bangun lagi, dan benar-benar itu berkat Bapak Ibu. Pada saat 2014 itu saya hancur total, saya cukup down juga, dan saya nggak ngerti lagi mau ngapain tuh. Ya, ada itu penjaga stokis saya, Bapak Ibu ya, Bapak Herman itu ya, kalau kasih masuk Pak Herman Petrusi itu ya. Tiap hari di stokis itu takut main game Bapak Ibu. Terus saya tanya, kamu tuh main game apa? COC bos. Oh iya, apa itu? Clash of Clans. Oh iya udah, aku mau main. Saya pikir ya sudahlah, saya daripada prospek terus kan down, malas saya main game aja lah, saya pikir. Ya kan, oke, saya diinstal itu main game. Loh, ini cerita nyata Bapak Ibu. Saya diinstal main game segala macam, akhirnya saya main game itu, COC itu. Ya tapi luar biasanya Bapak Ibu, dari main game COC itu, saya bisa ketemu salah satu leader luar biasa saya, Bapak Rudi Dharma itu. Jangan ditiru main gamenya. Cuman
intinya adalah setiap ada masalah itu pasti ada berkat terselubung di belakang. Amin. Ya kan, itu 2014 saya main game, 2016 sekarang Pak Rudi Dharma baru bisa bintang 6. Ya kan, sebetulnya, tapi kalau dari awal beliau join kan sekitar di bawah 1 tahun, orang berpikir, oh ini cepat. Enggak Bapak Ibu, prosesnya dari 2014 itu, ya kan? Nah, tapi itu pun jadi dari main game awal itu. Jadi benar-benar Bapak Ibu, semua itu kita nggak pernah tahu. Jadi apa yang Anda alami sekarang, apa yang Anda alami kemarin, Anda nggak perlu tahu. Ya Anda nggak perlu tahu kenapa kok harus begini. Tapi Anda hanya perlu tahu satu hal Bapak Ibu. Selalu ada hal baik yang akan timbul setelah Anda mengalami masalah. Kalau Anda mau berdiri tegak menghadapi masalah tersebut. Ya, dan itulah yang saya lakukan. Syukur saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, saya bisa bangkit lagi, ya nggak terus-terusan terpuruk. 2015 akhirnya saya bisa berangkat glory trip ke China, nggak sendirian, tapi saya bisa bawa 2 bintang 7 saya Bapak Ibu. Ya, maksud mereka semua ya. Kalau dipikir-pikir sih sebetulnya ya cuman setahun. Ya, cuman setahun. OP sendiriannya waktu itu bintang 8 ya, kalau saya ingat-ingat ya cuma 3 bulan Bapak Ibu. Tapi sakitnya itu di sini loh Bapak Ibu. Bintang 8 OP sendirian itu nggak enak, benar-benar nggak enak. Dan luar biasanya di awal tahun 2015 ya saya nemuin satu kaki baru nih. Saya ketemu satu kaki baru. Wah, melejit ya, karu-karuan dapat Scoopy Bapak Ibu, sampai dapat Scoopy. Ya tapi setelah dapat Scoopy hilang lagi. Saya bingung, Tuhan saya ini salah apa gitu kan. Saya dapat motor, sudah tak percaya kan senang, oh ini berarti ini diamond saya ini bintang 8 saya baru sampai Scoopy hilang Bapak Ibu. Saya pikir, Tuhan saya ini salah apa gitu kan. Tuhan jawab, kamu banyak main game gitu. Ya, itulah perjalanan saya. 2015 lumayan saya bisa bangkit lagi, dan di 2015 itu saya juga saat ini bisa bertemu salah satu dua kaki saya yang dilatih ya, Pak Rifki, terus dari maminya Michiko itu ya. Dan ini yang lucu juga, maminya Michiko ini namanya Evi ya, itu suaminya, itu teman saya ya, namanya Yushiko. Itu saya sudah prospek dia dari tahun 2011 pada saat saya pertama dapat Scoopy. Saya sudah prospek Yushiko itu. Ya, terus habis itu tapi dia nolak, nggak mau karena dia kebetulan waktu itu masih ngerjain MLM lain. Malah saya diajari macam-macam waktu itu. Saya di presentasi balik itu. Ya, cuman dia nggak mau. Oke lah, tapi saya tetap bina hubungan dan lain-lain. Ya, 2015 kebetulan Evi sama Yushiko ini dipresentasi bukan oleh saya, ya oleh crossline saya. Kebetulan orangnya mungkin ada di ruangan ini juga. Ya, di presentasi. Ya, ini saya cerita belak-belakan Bapak Ibu. Saya cerita belak-belakan apa adanya. Ya, tapi si Yus ini bilang sama si Evi-nya, kamu kalau mau join Yansi, join sama David. Kenapa? Karena David ini dulu sudah presentasi saya. Kapan? 2011 Bapak Ibu. 4 tahun yang lalu presentasinya. Dan itu masih berlaku. Setelah 4 tahun itu masih berlaku. Ya kan? Nah, hal yang menakjubkan lagi, kebetulan 1 minggu atau berapa setelah itu, si Evi ini pergi ke pasar, ketemu sama istri saya yang juga pas pergi ke pasar. Padahal saya ingat betul, istri saya ini ke pasar setahun nggak mungkin sekali Bapak Ibu ya. Mungkin setahun ya 2-3 kali top gitu Bapak Ibu. Dan kok bisa pas kebetulan hari itu ketemu si Evi ini. Ya singkat cerita presentasi dan lain-lain. Terus Evi bergabung, lolos ke Bali, sudah lolos ke Bali, New Bintang 5. Anaknya Michiko saat ini juga New Bintang 5 lolos ke Bali juga ya, lolos untuk mereka semuanya. Nah, itu kan suatu keajaiban. Ya, kalau Anda berpikir ada yang nggak ngerti, Anda cuma lihat, wih, Pak David nemu grup cepat, naik langsung bintang 5, lolos Scoopy, maminya lolos, anaknya lolos. Iya, Anda nggak tahu, saya presentasinya itu 2011 Bapak Ibu ya. 2011 sampai sekarang baru bintang 5 itu lama apa cepat, ya kan? Nah itu Anda bisa nilai sendiri. Ya, terus saya bisa ketemu juga Rifki, ya, salah satu new bintang 5 saya, lolos sukses trip Bali juga ya, aplaus untuk Pak Rifki ya. Sekali lagi Bapak Ibu, di balik masalah selalu ada berkat kalau Anda mau hadapi masalah tersebut. Ya, nah 2015 juga saya nggak nyangka kalau kapasitas saya sebelumnya hanya pembicara nasional, GS nasional, saya bisa diajak Pak Ade Kurniawan untuk ngisi GOP di Hong Kong, Bapak Ibu ya, aplaus untuk yang ya. Ini GOP di Hong Kong jadi pembicara internasional, walaupun di sana yang mendengarkan juga orang Indonesia semua Bapak Ibu ya. Tapi kan pernah bicara di Hong Kong juga menurut saya suatu prestis juga. Ya itu luar biasanya bisnis ini Bapak Ibu ya. Nah,
2016 menarik lagi Bapak Ibu karena ada Glory Trip ke Spanyol, dan saya benar-benar 2015 itu kan saya miss yang Glory Trip ke Prancis, ya kan, di Nice sama Paris itu saya nggak lolos, tapi saya lolosnya ke Cina. Ya kalau ditanyain orang saya bilang, saya mau ngancani grup saya ke Cina gitu. Padahal nggak lolos nggak lah, memang saya nggak lolos ya. Itu tapi 2016 ini ada Glory Trip Spanyol, dan saya benar-benar kejar Bapak Ibu, dan akhirnya saya bisa lolos juga ke sana bareng salah satunya sama Pak Fandium, salah satu bintang 7 yang bisa lolos ke Spanyol, ya, lolos untuk beliau ya. Bintang 4 ke Spanyol biasa Bapak Ibu, biasa bener. Tapi bintang 7 lolos Spanyol itu luar biasa. Ya, sekali lagi plus boleh dong ya. Soalnya dari tadi saya direkam sama beliau, jadi saya mesti ngomong yang baik-baik. Kalau enggak nanti dikacau malah repotnya kan. Ini Spanyol Bapak Ibu, dan ini tim Semarang yang berangkat ke Spanyol ya. Ini Ibu Tania, ini salah satu di sini, kalau ketawa matanya hilang Bapak Ibu ya. Tania ini bersama, sekali lagi foto bersama atlet tertinggi kami ya, bintang Tri Diamond Gold Lion, Bapak Agus Dilaksono, ini Pak Adi Gunawan, Pak Andi Hu, ini Pak Fandi, ini istrinya Pak Adi Bapak Ibu ya. Benar-benar menarik sekali waktu itu berangkat ke Spanyol ya. Nah, siapa aja sih Bapak Ibu yang melakukan bisnis ini? Ya, Anda bisa lihat di sini para bintang 8 ini yang waktu itu, ini bintang 8 dengan set volume terbaik ya, bulan April dan Mei, yang Juni belum keluar ya. Ini yang Anda bisa lihat, yang nomor 1 Anda nggak usah lihat deh ya. Ini biasanya 1, 2, nomor 2, 3 ini TKW Bapak Ibu, TKW ya, tapi mereka bisa berprestasi juga di bisnis ini. Yang keempat ini ibu rumah tangga, yang kelima ini Pak Sueb ini mantan penjaga pom bensin ya. Jadi benar-benar banyak yang mengerjakan bisnis ini dari latar belakang yang bermacam-macam, tapi mereka semua bisa sukses. Jadi ini pelajaran buat kita juga bahwa latar belakang nggak penting Bapak Ibu. Yang penting Anda mau fight nggak di bisnis ini. Ya, yang main juga Anda bisa lihat ini nomor 1, 3, 4, 5 ini semua TKI dan TKW. Ya, aplaus dulu untuk mereka ya, luar biasa sekali. Jadi latar belakang apapun Anda bisa tetap sukses di bisnis ini. Dan yang menarik lagi, pas Rabu minggu lalu saya bisa menjadi peringkat Bronze Lion ya. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa, dan mohon aplaus untuk Bronze Lion Indonesia, kapten saya Bapak Andi Hu ya. Ya, bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa berdiri sejajar dengan pengundang Anda. Ya, jadi enggak selalu kalau Anda kerja keras pengundang Anda yang untung, pengundang Anda yang naik peringkat, enggak. Ya, bisnis ini membuktikan bahwa Anda bisa berdiri sejajar dengan para pengundang Anda. Ya, dan terakhir Bapak Ibu, kalau Anda lihat jalan bisnis ini susah ya. Ditolak orang rasanya enak ya. Ngajak orang datang ke OP nggak datang, orangnya jengkel ya. Anda presentasi, baru presentasi benar-benar orangnya tahu-tahu melonjor pergi aja, jengkel ya. Bapak Ibu sekalian, itu saya alami juga, dan saya percaya leader-leader Anda juga alami. Ya, tapi kalau 69 bulan dari sekarang Bapak Ibu, Anda tetap kerjakan bisnis ini, 69 bulan dari sekarang Anda bintang 8, Anda dapat bonus sekitar 41 juta, Anda ketawa atau nangis Bapak Ibu? Ketawa. Nangis. Nah, itu loh Bapak Ibu, inilah bisnis ini masa depan Anda. Kalau 70 bulan lagi Bapak Ibu, Anda dapat bonus 46 juta Bapak Ibu. Dari Tiansi, ini dari Tiansi loh. Siapa yang terima Anda nggak usah tahu lah, kan nggak ada namanya, ya kan? Tapi kalau Anda terima seperti itu, Anda senang nggak? Mau nggak Anda berjuang Bapak Ibu? Kalau Anda sudah terima bonus-bonus seperti ini, Anda ketemu orang-orang yang nolak Anda ketemu orang-orang yang menghina Anda ketemu orang-orang yang meremehkan Anda bisa menghadapi mereka dengan kepala tegak atau Anda tertunduk? Saya rasa kepala Anda pasti tegak. Ya, tapi kalau tanpa bisnis ini Bapak Ibu, atau Anda sudah jalankan bisnis ini, dan setelah itu tahu-tahu Anda berhenti di tengah jalan, Anda belum sukses, Anda berhenti. Anda ketemu dengan mereka lagi, mereka tanya, bro, Tianximu gimana? Posisi Anda sudah berhenti, atau Anda nggak sukses. Kira-kira Anda, kepala Anda naik ke atas atau Anda tertunduk mana? Pilih yang mana Bapak Ibu? Dan ini bonus terakhir saya, 31 juta. Mungkin beberapa di antara Anda tanya, kok turun Pak?
Ya bisnis kan selalu naik dan turun. Ya tapi saya tahu banget ini penyebabnya Bapak Ibu. Ya itu salah satu bintang 6 saya itu punya omset tentang matras nggak dimasukin bulan ini, itu kurang ajar. Dia ngomongnya saya mau tunggu kualifikasi motor, asem tenan. Padahal tahun itu dimasukin kan saya tambah 2 poin super luxury car, ya kurang ajar banget itu. Ya, tapi ya sudah lah. Apa kalau dolen maunya gitu kan saya nggak bisa memanfaatkan kehendak memaksakan untuk memenuhi tujuan saya, bener kan? Ya udahlah 2 poin luxury car kalau memang nggak dapat ya saya suruh dia beliin. Itu ya kurang ajar Bapak Ibu. Itu kalau matras itu hampir 100.000 pendek kan? Kurang ajar itu. Jadi nggak dimasukin gara-gara nunggu kualifikasi motor. Saya nggak tahu yang kurang ajar Pak Rudi Dharma atau Pak Yopi gitu. Kalau Pak Yopi ngomong bulan ini bisa kualifikasi kan lumayan. Ya tapi kemarin sudah nggak bisa bulan Juni. Itu dipending semua. Akhirnya ya sudah bonus saya turun tidak apa-apa dah. Ya kan yang penting nanti beliau dapat motornya, salah satu siapa tahu nanti beliau kaki Silverline saya ya. Kalau kemarin juga saya. Tapi sebetulnya saya naik bronze line itu juga gara-gara dia juga. Ya waktu itu beliau ngomong sama saya, bro kalau saya bintang 8 nanti kamu jadi BL. Saya pikir enak banget kamu digilai gitu kan. Enak saja. Ini apa loh kok digilai? Kalau saya 8 kamu BL, nah, saya buktikan sebelum kamu 8 saya bronze line. Nah ini kalau masih main pending-pendingan terus Bapak Ibu, saya bilang kalau Anda 8 saya mungkin good lain Bapak Ibu. Enak aja. Semua kapan kok digilai ya kan nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah terakhir bagi saya Bapak Ibu, dari semua yang kita bicarakan tadi, saya selalu pegang moto ini Bapak Ibu. Tanpa hujan tidak akan ada pelangi. Kalau Anda saat ini lagi susah Bapak Ibu, saat ini Anda sudah baru terima masalah, Anda punya beban yang menurut Anda paling berat yang ada dalam hidup Anda, percaya saja Bapak Ibu, kalau Anda sudah di paling dasar, Anda nggak punya pilihan lain selain Anda naik ke atas, bener kan? Yang penting adalah Anda harus selalu bersyukur. Anda bersyukur, Anda percaya sama upline Anda percaya sama Tiansi, Anda percaya sama One Vision. Anda lakukan bisnis ini dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Bisnis ini sederhana. Bisnis ini simple. Bisnis ini nggak perlu full time. Tapi bisnis ini meminta full heart dari Anda. Bisnis ini meminta keyakinan penuh dari Anda. Kalau Anda mau memberikan 100% untuk bisnis ini akan memberikan 1000% untuk Anda Bapak Ibu. 1000%. Bisnis ini akan memberikan sesuatu hal yang Anda nggak mungkin bayangkan. Saya waktu itu nggak pernah kepikiran bisa datang ke stadionnya Real Madrid. Melalui bisnis ini, saya bisa berdiri di sana Bapak Ibu. Melalui bisnis ini, saya bisa berangkat ke Rusia. Melalui bisnis ini, saya bisa berkenalan dengan banyak sekali teman-teman yang ada di ruangan ini. Dan saya sangat bersyukur sekali karena Tiansi. Jadi Bapak Ibu, pesan saya, kalau saat ini Anda sedang terpuruk, Anda mungkin merasa bahwa saat ini Anda sedang kehujanan, tersenyumlah. Tersenyumlah, bersyukur Bapak Ibu, nikmati hujan ini. Dan kalau hujannya nggak berhenti, malah banjir datang Bapak Ibu, tenang aja Bapak Ibu, tetaplah tersenyum, tetaplah bersyukur, nikmati banjir itu Bapak Ibu. Dan kalau hujan tetap ada, Anda tetap kebanjiran, tahu-tahu badai datang Bapak Ibu. Orang bijak mengatakan, jangan tunggu badai itu reda, tapi menarilah di tengah badai Bapak Ibu. Anda menari di tengah badai, Anda terus bersyukur, Anda terus kerja keras, pegang impian Anda, lakukan yang terbaik. 1-2 tahun ke depan, Anda akan melihat pelangi yang indah